Halo semuanya, perkenalkan saya Nadira Aisyah Media. Dan saya Siti Nurhajijah, kami dari kelas 6H kelompok 11. Di video ini kami akan membahas tentang mengelola risiko dalam event. Yuk simak penjelasan kami, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian semua. Saat menyelenggarakan sebuah acara, penting untuk memahami bahwa setiap event memiliki keunikannya masing-masing, baik dari segi konsep, lokasi, hingga siapa yang mengelola. Karena setiap I.O. memiliki aturan, standar operasional, dan cara menangani risiko yang berbeda-beda. Maka tantangan yang muncul pun tidak akan sama antara satu acara dengan yang lain. Yang pertama, ada jumlah pegawai yang terlibat tidak sebanding dengan jumlah pengunjung yang datang. Mengelola pengunjung dalam jumlah besar merupakan risiko yang harus diantisipasi sejak awal. Misalnya, pada konser Dewa 19 di GBK pada tahun 2023, jumlah penonton yang membludak sempat menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan dan juga kenyamanan. Sehingga menjadi perhatian serius bagi pihak penyelenggara dan aparat keamanan. Lalu yang kedua, ada kebijakan penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan norma atau peraturan setempat yang dapat menimbulkan risiko. Misalnya, mengizinkan aktivitas atau konsumsi tertentu yang bertentangan dengan aturan daerah atau nilai sosial masyarakat setempat dapat memicu protes, gangguan keamanan, atau bahkan pencabutan izin acara. Lalu yang ketiga, ada event yang tidak memperhatikan dampak lingkungan dapat menimbulkan polusi. Misalnya, polusi suara berlebihan dapat mengganggu masyarakat sekitar atau merusak kawasan bersejarah. Selain itu, banyak event outdoor yang meninggalkan sampah dalam jumlah besar dan merusak lingkungan sekitar lokasi acara. Contohnya, pada acara Prambanan Jazz Festival, beberapa kali muncul keluhan terkait sampah yang berserakan dan gangguan suara di area candi yang merupakan situs budaya dan warisan sejarah. Lalu yang terakhir ada ketidakmampuan I.O. dalam mengelola risiko. Banyak hal yang terjadi di luar kemampuan I.O. untuk mengelola. Keadaan darurat yang timbul ketika I.O. tidak dapat mengelola risiko yang mungkin muncul selama event berlangsung. Misalnya pada acara Joyland Festival 2022. Meskipun penyelenggara sudah mengambil berbagai langkah untuk mengantisipasi cuaca buruk, hujan lebat yang datang secara tiba-tiba mengganggu jalannya acara. Nah, jika suatu event dinilai memiliki tingkat risiko yang tinggi, maka I.O. perlu menyusun rencana yang tepat untuk mengendalikan risiko tersebut. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam mengelola potensi risiko. Yang pertama, hindari risiko. I.O. harus bisa mengalihkan atau mengelola risiko dengan baik. Jika tidak dapat dihindari, maka minimalkan dampaknya agar tetap dapat dikelola. Sebagai contoh, dalam suatu event, meskipun risiko cuaca buruk selalu ada, penyelenggara harus dapat mengantisipasinya dengan menyediakan tempat berteduh bagi pengunjung dan memastikan sistem soundcheck dan keamanan tetap berjalan lancar. Yang kedua, kurangi konsekuensi risiko. I.O. harus bisa mengurangi konsekuensi yang harus dihadapi dari risiko event yang timbul. Secepatnya, I.O. harus dapat mempersiapkan dan melakukan respon yang tepat terhadap setiap masalah dan risiko yang muncul. I.O. harus jeli melihat setiap risiko dan cepat tanggap terhadap apa yang harus dilakukan. Sebagai contoh, pada suatu event, ketika terjadi kebocoran pada sistem audio beberapa menit sebelum acara dimulai, penyelenggara harus dengan cepat mengalihkan sistem cadangan dan memperbaiki masalah tanpa mengganggu jalannya acara. Yang ketiga, memiliki rencana lain. Ketika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan rencana yang seharusnya, I.O. harus selalu memiliki rencana lain yang dapat menyelamatkan situasi yang terjadi. Misalnya, pada suatu event, ketika salah satu artis utama mengalami keterlambatan karena masalah transportasi, penyelenggara segera mengatur penjadwalan ulang dan mengganti dengan penampilan artis pengganti yang sudah dipersiapkan. Ini memastikan acara tetap berjalan lancar dan pengunjung tetap terhibur.
Yang keempat, distribusikan risiko. Apabila risiko dapat didistribusikan ke departemen atau pihak lain, maka dampak risiko yang muncul akan berkurang. Misalnya, untuk menghindari pencurian pada operasional bagian keuangan, seperti membagi titik penjualan tiket. Yang kelima, pindahkan risiko. I.O. harus bisa mengalihkan risiko ke pihak yang lebih berkompeten dalam mengelola risiko tersebut, seperti penyedia layanan, agar tidak bertanggung jawab atas kerusakan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton.